Oke, halo Soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel. Dan masih di kesempatan yang sama, saya kedatangan tamu mahasiswa saya dari kelas Retail Management ya. Betul, Ibu. Retail Management, Prodi D4 Pemasaran Digital. Nah, sudah ada siapa di sini? Boleh kenalan dulu? Ibu apa kabar? Saya alhamdulillah juga sehat, Hasbina. Jangan tegang-tegang, makanya kita ngobrol biasa aja. Agak tegang ya, Bu ya. Oke, sekarang kita mau ngobrolin apa nih? Tadi Robin sempat bahas offline dan online store di toko bangunan Mitra 10 mereknya. Nah, kalau Hasbina kita mau bahas apa? Kita hari ini mau ngebahas toko retail IKEA, Bu. Oh, IKEA. Oke. Kita mau bahas apa? Perbandingan ya, offline dan online store-nya IKEA. Betul. Oke, silakan kita mulai Jadi dari mana dulu? mungkin profil singkat dulu kali ya, Bu ya. IKEA ini tuh merupakan toko retail furniture terbesar dari Swedia yang didirikan pada tahun 1943 oleh Ingvar Kamprad sendiri. Oke. Kemudian di Indonesia sendiri IKEA ini udah ada 7 offline store, Bu, yang tersebar di nggak seluruh Indonesia, kebanyakan di Jawa sih, Bu. Iya, masih Di Jawa ya. Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Terus IKEA ini tuh menawarkan berbagai produk furniture, dekorasi rumah, dan perlengkapan rumah tangga sih, Bu. Oke, tahun 1943 berarti hampir sama kayak kemerdekaan kita dong ya. Iya, deket-deket ya, Bu ya. Deket-deket. Kemudian store-nya untuk offline baru tadi 7. 7 yang tersebar di Indonesia hanya 7. Baru 7 dan itu di Jawa semua ya. Jadi memang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Oke, kemudian apa lagi yang menarik dari IKEA ini? IKEA ini itu selain punya offline store, dia juga punya toko online, Bu. Iya. Itu bisa dijangkau di website ikea.co.id atau melalui aplikasi IKEA Indonesia. Oke, berarti ada website dan ada aplikasi. Tapi itu emang dari lama atau semenjak COVID ya ada online store-nya IKEA itu? Kan karena ada beberapa toko kan yang awalnya cuma offline tapi terus karena kondisi kita kemarin COVID terus mereka bikin tuh online store-nya. Setahu saya kalau misalnya di Swedia sendiri kayaknya udah ada online-nya. Cuman masuk ke Indonesia online-nya itu baru setelah COVID, Bu. Untuk ngikutin tren kali ya, Bu ya. Karena kan waktu itu kita nggak boleh kemana-mana, jadi semuanya online. Jadinya udah mulai muncul online. Dan di toko online-nya IKEA ini juga ada fitur AR, Bu. Augmented reality. Jadi di situ pelanggan itu bisa nyocokin furniture based on ruangannya. Jadi kondisi rumah mereka gitu ya misalnya. Iya, benar. Jadi mereka pakai fitur kamera dan bisa mencet produk yang mereka mau dan dicocokin di ruangannya gitu, Bu. Kira-kira produk tersebut kalau ditempatkan di ruangannya sesuai atau enggak gitu ya. Oke, jadi kayak konsumen kayak punya gambaran gitu ya. Benar. Sesuai atau enggak kalau misalnya mereka beli produk itu untuk menjadi furniture di rumah mereka. Iya, betul. Wah, menarik banget. Mungkin itu salah satu perbedaannya ya antara online store sama offline. Kalau offline kan nggak mungkin ya barangnya dibawa dulu ke rumah gitu, Bu, kan. Gak mungkin Harus beli dulu. Gak mungkin dicocokin, dibikin terus habis itu dibalikin lagi kan nggak bisa, Bu. Jadi itu mungkin salah satu perbedaannya ya offline sama online store. Kemudian apa lagi perbedaannya, Hasbina? Selain itu secara keseluruhan merchandise assortment di online dan offline store IKEA ini terbagi menjadi 2, Bu, berdasarkan produk dan ruangan. Perbedaannya pada pengalaman belanja dan pencarian produk, Bu. Seperti yang tadi saya bilang, jika melalui aplikasi IKEA setiap kategori tertulis secara lengkap dan terperinci, sedangkan kalau di toko offline itu menentukan produk, Bu. Jadi perlu mencari berdasarkan showroom dan display sesuai denahnya. Jadi di IKEA itu yang setelah saya kemarin datengin sama teman-teman kelompok saya, itu tuh jadi ada beberapa bagian gitu loh, Bu. Jadi ketika kita masuk ke IKEA itu tuh langsung diarahin, jadi kayak kita masuk ke museum gitu, Bu. Ada showroomnya, ada yang kayak rekomendasi ruangan, inspirasi ruangan. Terus ada juga yang emang khusus untuk ngasih tahu produk-produk sofa, spesifik sofa, terus atau kasur gitu-gitu. Iya. Kalau menurut saya display produknya tuh lebih kayak pameran gitu ya. Betul. Dan
pasti sangat berbeda dengan kalau misalnya kita pergi ke supermarket gitu ya, atau ke department store gitu, kita akan bisa dengan mudah balik lagi untuk cari barang yang kita mau. Tapi kalau di IKEA tuh akan agak sulit ya. Kalau kita udah melewati satu produk, akan kembali lagi tuh akan lebih sulit karena dia dan lebih jauh sih Bu, karena ada flow-nya. Iya, ada flow-nya, betul. Cuman jelas sih Bu, di IKEA itu ada kayak pelangnya gitu yang menunjukkan di bagian ada nomor-nomor ya 1, 2, 3 sampai kalau nggak salah 20. Itu bagian apa, misalkan ada bagian kamar tidur anak atau ruang tamu kayak gitu Bu. Betul. Ya, dan karena tokonya lumayan besar gitu ya, jadi memang agak effort ya. Bener Bu. Maksudnya untuk dari satu kategori produk ke kategori produk yang lain tuh akan memakan tenaga dan waktu ya. Bener Bu. Karena tokonya juga lumayan capek besar sih Bu muter-muter ya. Nah, kalau di online store gimana kalau kita mau cari produk? Kalau misalnya cari produk di online store itu lebih gampang sih Bu, karena kan dari mobile ya Bu. Jadi mereka itu udah ada kategori-kategorinya sendiri. Kalau diketik aja kali ya. Betul, kalau misalkan kita lagi nyari kasur atau kategori rumah minimalis gitu, langsung ada kategorinya Bu keluar produk-produknya gitu. Oke, berarti itu poin pertama ya yang membedakan ya. Berarti dari sisi konsep tuh memang berbeda antara offline dan online store-nya. Oke, terus apa lagi Hasbina? Perbedaan yang signifikan kali ya antara offline dan online store-nya IKEA. Kayak misalnya harga gimana? Apakah harga online atau offline mungkin yang lebih murah? Kalau yang saya lihat dari harga online dan offline itu hampir sama sih Bu, karena yang online itu mengikuti harga offline-nya. Jadi kalau misalkan yang mungkin offline, ada tambahan ongkos kirim kali ya nggak sih? bisa jadi Bu. Nah tapi kalau yang saya tahu nih IKEA ini itu untuk penyebaran perluasan produknya, itu tuh dia punya namanya IKEA Pickup Points. Jadi kalau misalkan bisa ambil ya? Iya, jadi kalau misalkan ada kota-kota yang gak ada offline store IKEA yang besarnya, itu dia bisa pesan dari online, habis itu dikirim ke pickup point-nya, dan itu yang saya baca itu bebas biaya kirim Bu. Gitu. Dan itu saya melihat ada di Bali dan Surabaya. Walaupun Surabaya ada offline store yang besarnya, cuman dia menyediakan tetap menyediakan pick pick up point-nya juga. Gitu. Ya berarti dia dari sisi sistem kayak materi kita tuh yang omni channel ya. Iya betul. Terintegrasi. Kita bisa pesannya ordernya online, tapi kemudian bisa ambil barangnya di pick up store-nya. Iya, dan bebas biaya kirim. Gitu. Oke. Terus apa lagi Hasbina? Terus yang saya baru tahu nih beberapa hari yang lalu Bu, lihat dari TikTok. Apa tuh? Kalau misalnya ternyata IKEA Indonesia ini baru masuk ke IKEA Indonesia ada acara namanya Night at IKEA Bu. Oke. Itu acaranya seperti apa? Yang saya belum pernah dengar. Yang saya dengar itu sebenarnya di luar negeri sudah ada, cuman baru masuk ke Indonesia dan baru ada kemarin terlaksana di Surabaya, IKEA Surabaya. Jadi itu acaranya tentang kita nginep Bu di IKEA intinya. Di tokonya? Di tokonya. Jadi itu khusus untuk IKEA Family, itu member untuk IKEA, orang-orang member IKEA. Terus mereka dapat fasilitas untuk bisa nginep di IKEA dan bisa tidur di mana aja Bu. Jadi kan itu ada display-displaynya, kita bisa tidur di situ. Tapi setelah itu wajib beli nggak sih? Enggak ya? Enggak Bu, karena jadi kayak tes drive gitu kali ya. Maksudnya nyobain tidur di tempat tidurnya IKEA, gitu kali ya konsepnya. Dan pertama kali kemarin itu kalau nggak salah 20 orang Bu yang terpilih dari IKEA Family yang member dari IKEA itu. Jadi mereka bisa nginep, terus mereka mendapat fasilitas makan, dikasih makan malam, terus habis itu sebelum tidur ada yoga sebelum tidur. Berarti mungkin konsepnya sama kayak CRM kali ya, Customer Relationship Management, yang loyalty program maksudnya, betul, ya kan? Karena kan terpilih 20 itu kan pasti orang-orang yang memang sudah loyal dengan IKEA ya, makanya kemudian diberikan fasilitas itu. Menarik juga sih, Saya juga baru tahu kemarin Bu, dan ternyata baru ada di Surabaya. Saya kira kan di Jakarta dulu. Ternyata malah di Surabaya dulu ya. Ternyata malah di Surabaya dulu dari luar negeri gitu Bu. Oke, sip. Apalagi yang menarik, Hasbina? Kalau lokasi gitu? Kalau lokasi IKEA itu menurut saya bukannya strategi sih Bu, di kota-kota besar dan walaupun belum semua kota besar sih ya. Iya, baru emang di Jawa, tapi emang di kota-kota yang strategis, di kota besar gitu sih Bu. Iya. Kemarin saya sempat ke Mall Taman Anggrek. Nah, di situ ada ininya juga, ada store IKEA juga.
Jadi saya berpikirnya awalnya dia itu konsepnya kayak materi kita tuh di retail kayak standing alone store. Karena kan yang pertama kali berdiri itu kan di daerah mana, Tangerang ya? Di Alam Sutra, Bu. Di Alam Sutra itu kan dia toko besar sendiri gitu Iya, ya. betul. Saya tuh nggak kebayang kalau ternyata dia itu akan join atau akan ada di mall atau di pusat perbelanjaan. Tapi ternyata ada di Mall Taman Anggrek tuh ada store-nya IKEA. Jadi store kecil gitu ya, Bu? Iya, store kecil gitu. Saya baru tahu. Tapi fasilitasnya lumayan lengkap ya. Kayak misalnya kalau yang di Alam Sutra itu kan ada restorannya juga. Iya. Nah itu yang di Mall Taman Anggrek juga ada. Cuman mungkin gak sebesar yang seperti di walaupun store sendiri. ruangnya nggak sebesar yang standing alone store itu. Berarti jatuhnya mungkin jadi kayak informa gitu, Bu? Atau gimana? Iya, bisa. Oh, Iya. kayak gitu. Jadi saya rasa memang mereka mau menjangkau pasar ya. Kalau misalnya hanya satu toko besar yang di sana, yang di Alam Sutra, mungkin nggak semua orang bisa menjangkau toko itu ya. Iya, betul. Kayak misalnya kita aja yang tinggal di sini di Jakarta Iya, Timur betul. mau ke sana tuh ya lumayan ya effortnya ya kan, jauh juga gitu. Tapi makanya kemudian dia buka di pusat perbelanjaan yang mungkin bisa lebih dijangkau sama Menjangkau konsumen. banyak orang lagi. Iya, betul. betul. Ibu Bu, sendiri IKEA, udah nyobain yang mana? Swedish meatball-nya belum, Bu? Apa tuh? Itu Meatball. meatball. Iya, itu kan favorit banget kan. Personally saya belum nyobain sih, Bu. Itu Ibu udah nyobain? enak, Bu. Soalnya itu kan pakai cranberry enak. jam Tapi ya. saya kesana tuh udah lama banget ya, udah 2 tahunan yang lalu deh. Dan rata-rata ya konsumen itu kesana itu kayak cuma window shopping, Bener, ya nggak Bu. sih? Karena Jadi kayak pengen cuma ngerasain experience-nya aja kan, Bu. Kayak cuma mau jalan-jalan terus mampir ke restorannya udah gitu. Iya, untuk makan. Paling kalaupun misalnya beli sesuatu di sana itu paling yang kayak saya pernah beli kayak meja laptop ya. Iya, Meja laptop. meja lipat gitu ya, Bu ya? Enggak lipat. Jadi bentuknya memang kayak melingkar buat di pinggang gitu. Nah itu masih kepake sampai sekarang. Kebayang aja saya sekitar 2 tahunan yang lalu kan kesana dan itu masih awet sampai sekarang. Dan harganya nggak mahal. Nah, betul, Bu. Nah, yang menurut saya juga IKEA itu kayak ngasih experience untuk kita nge-build barangnya gitu loh, Bu. Iya, Yang betul. experience yang serunya tuh di situ, Bu. Kita Iya, nyari iya. sendiri, terus habis itu nanti sampai rumah dibawa, terus kita pasang sendiri. Iya. Walaupun emang IKEA juga punya fasilitas untuk minta dipasangin gitu ya, Iya, Bu ya. iya. Cuman kayaknya lebih seru kalau misalnya kita masang sendiri gitu, Bu. Kalau saya sih nggak betah. Soalnya kan kalau rak-rak gitu kan banyak apa sih bautnya gitu kan. Itu Iya. saya nggak betah. Tapi itu masih lebih simpel lah, Bu, daripada yang lain menurut saya. Iya sih, iya. Memang sih dia ada petunjuk ininya ya, apa pemasangannya, settingnya seperti apa. betul. Cuma kayaknya saya bukan orang yang telaten. Dan kayaknya nggak perlu perkakas yang ribet-ribet ya, Bu, ya? Nggak Iya, perlu kayak bor listrik atau apa gitu. enggak. Jadi kalau mereka mungkin juga bisa mengatur ya kalau misalnya yang memudahkan kita untuk bisa setting si rak atau mebel itu. Bu. Betul. Oke, menarik sekali. Saya jadi pengen itu ke IKEA makan meatball. Karena udah lama banget ya, Bu, udah tahun yang lalu. Udah lama banget nggak ke sana. Nah, terima kasih banyak ya Soulmate sudah mendengar obrolan kita ya di siang hari ini. Sampai jumpa lagi di obrolan-obrolan berikutnya dengan topik marketing. Kita bareng-bareng ya Hasbina. Sampai jumpa. Good day, mates. Hai semuanya, saya Hasbina Altea dan saya dengan teman-teman kelompok saya. Hai, kita kelompok 2 ya guys.